Halo, perkenalkan nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indonesia yang sedang bekerja di Jepang. Gue ganti intro karena kemarin dibilang sama kawan dan gue bilang dan gimana sih? Gue ganti intro karena kemarin kawan gue bilang lo lebih cocok jadi NPC atau non-player karakter kayak yang di game-game itu, yang kegiatan itu sama terus gitu dia ngulang-ngulang. Terus gue mikir, kan itu kan kayak kerja gue di sini tiap hari, gue juga ngulang-ngulang terus kerjaan sama, dan gue lebih cocok dari NPC. Jadi gue ganti intro, nama gue Ariel, gue adalah NPC dari Jepang, NPC Indonesia yang sedang bekerja di Jepang. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, kali ini gue buat video dalam rangka merayakan 500 subscriber di YouTube gue. Arigatou gozaimasu. Aduh. Arigatou gozaimasu. Seperti yang udah gue janjiin kemarin, gue bakal ngadain giveaway lagi dalam rangka merayakan 500 subscriber ini. Detailnya nanti di akhir gue jelasin lagi. Sekarang gue sekalian pengen balas Q&A yang kemarin udah lumayan lama balas itu, ada beberapa. Jadi gue coba balas satu-satu dulu ya. Yang pertama nih pertanyaannya, Kak, dulu belajar bahasa Jepangnya otodidak atau ikut les? Gue udah pernah nyebutin di video gue sebelumnya juga. Gue dulu datang ke Jepang ini masuk sekolah bahasa dulu 1,5 tahun. Jadi les, bukan otodidak. Otodidak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, aku penasaran bagaimana caranya dapetin N2 atau N1 dengan cara yang efektif kayak di sekolah bahasa. Karena kalau melihat di internet, rata-rata orang yang otodidak mungkin belajarnya 1-2 tahun buat dapetin N2 dari N5 atau N4. Ini agak tinggi ya ininya ya, hurdle-nya. Karena sebenarnya walaupun orang yang les juga udah 2 tahun di sini, lulus sekolah bahasa, mereka belum banyak juga yang belum punya N3. Jadi walaupun les, kesimpulannya walaupun les, lo belum tentu bisa dapet N3 dalam 2 tahun. Tapi kalau belajarnya bener, bisa gampang N3. Tapi harus belajar bener, harus mau belajar gitu maksudnya. Terus untuk bagaimana cara dapetin N2 atau N1? N2 atau N1 itu dia udah mulai susah untuk kayak pendengarannya dan ucapan-ucapan kata-kata yang kotoba yang kita keluarkan dari mulut itu dia udah beda banget dengan kayak yang N5 atau N4. Jadi terlalu rumit untuk lidah kita. Jadi harus biasain dulu ngomong terus tiap hari. Jadi itu kesimpulannya, kalau mau cepet dapet N2 atau N1, dipakai terus tiap hari, ngomong terus pakai bahasa Jepang. Gak cukup sejam 2 jam, itu butuh kayak sehari butuh latihan 6 jam atau 7 jam gitu. Gue dulu kerjanya di kayak 7-Eleven gitu, yang shiftnya sehari itu bisa 6 jam, bisa sampai 8 jam gitu.
itu make bahasa Jepang terus karena ini hampir seharian, jadi kayak gitu diulang-ulang terus. Guys, terus selanjutnya menunggu cerita background pendidikan gua ya. Gua lulus SMA dari SMA 2 Bandar Lampung dulu di tahun 2016. Habis itu 2016 bulan 10 gua datang ke Jepang, masuk sekolah bahasa 1,5 tahun, lulus 2022 bulan 4, terus masuk 2018 gimana sih hitungnya, 2018 bulan 4, terus masuk ke universitas yang ada di Jepang ini. Universitasnya namanya Yokkaichi University. Gue dulu ngambil pokoknya majornya programming gitu, jadi berhubungan dengan komputer. Terus 2022 bulan 4 gue lulus, dan sekarang kerja udah 2 tahun lebih dikit ya di perusahaan Jepang, kerjanya marketing. Selanjutnya, biasanya yang kerja di kantoran Jepang jarang banget ada orang Indo. Abang lulusan Jepang kah? Iya. Tapi bener sih, emang di sini yang di kerja kantoran atau administrasi itu jarang banget orang luar selain orang Jepang gitu maksudnya. Karena emang administrasi itu kan berhubungan dengan nama orang atau alamat orang segala macam gitu, dia kanjinya harus gini banget pokoknya. Terus harus bisa ingat nama-nama orang juga, pokoknya lebih repot. Jadi untuk orang Indonesia yang baru datang langsung administrasi itu kalau bisa hebat, jempol. Selanjutnya, sering-sering bikin vlog badminton kalau boleh, hehe. Kalau boleh tutornya juga bang cara book lapangan atau join komunitas badmintonnya. Untuk cara booknya gue juga belum tahu ya, karena gue pernah ngebook sendiri. Tapi kalau soal cari komunitasnya itu gampang dia tinggal cari di internet, itu namanya netmember.com. Di situ lo bisa nentuin kayak lo mau ikut olahraga apa, misal badminton, terus tuh baseball apa segala macam, pokoknya itu ada semua. Terus cari tempatnya, terus udah tinggal di pencarian aja, terbanyak muncul komunitas banyak. Lo tinggal masuk ke salah satu komunitas itu dan klik ini message adminnya gitu. Lo message adminnya, terus kalau ada balasan boleh join nggak gitu, boleh gitu. Tinggal join aja, lo berangkat, let's go gitu. Kayak gitu caranya. Selanjutnya, saran kak, saya baru mulai belajar bahasa Jepang dari nol dan autodidak, harus mulai dari mana? Ini yang pertama itu paling penting itu hiragana. Hiragana itu harus sudah bisa baca di luar kepala. Sebelum lu mengingat kotoba, mengingat kosakata apa segala macam, itu harus bisa baca dulu. Kalau lu nggak bisa bacanya, lu nggak bisa ingatnya. Habis hiragana, katakana. Habis itu kalau udah lancar dua-duanya, baru mulai ingat-ingat dikit-dikit apa kotoba gitu, kotoba gitu. Kosakata, kalimat bukan kalimat, kayak kata benda, apa kata sifat segala macam itu kosakata gitu. Tapi kalau udah nyampe situ bilang lagi, ntar gue kasih tahu selanjutnya. Terus ini pertanyaannya mungkin karena ngeliat video shorts gue yang tiap hari lumayan lah. Ini gaji 1 jam habis, kalau dihitung makan, jajan sama masak sendiri, kira-kira habis berapa? Tolong perbandingannya. Ini mungkin maksudnya gini ya. Jadi kalau masak sendiri itu habis berapa sama habis berapa jam, dan gue kerja di sini sekitar sejam itu berapa yen lah gitu. Gimana ya perbandingannya? Gue kalau masak
bukannya nggak bisa sih, tapi gue udah pernah masak sendiri dan gue itu tipenya yang nggak bisa milih bahan, jadi bahannya itu mahal juga, jadi kalau makan sendiri itu kayaknya sama aja, tapi gue buang 1 jam atau 2 jam itu untuk bikin masakan dan untuk nyuci segala macamnya. Jadi daripada gue buang 1 jam 2 jam, yang kalau gue kerja sekitar sejam itu 1.750 yen sekarang, yang atau setara dengan 180.000 rupiah, mending gue beli aja sekalian daripada ngabisin waktu 2 jam dan uang makannya yang nggak terlalu beda jauh itu, ya nggak sih? Bisa biar pas uang biar waktu masak itu mending gue pakai untuk kayak ngedit video kalau nggak main game atau tidur. Hikok. Oke, makasih pertanyaannya. Habis itu terakhir ini, ceritain kenapa bisa kerja di Jepang. Ini lumayan menarik. Gue dulu SMA itu kerjaannya warnet terus, dan gue nggak nyiapin untuk kayak ujian SBM apa ujian universitas di Indonesia. Terus pas udah gue sadar gue belum siap-siap, waktunya nggak ada, jadi mending gue keluar negeri. Kok tiba-tiba bisa keluar negeri? Jadi gue gimana ya, udah lumayan tertarik juga emang ke Jepang, dan kebetulan kakak gue ke Jerman, jadi gue yang beda. Tadinya pengen ke Jerman juga, tapi berhubung bahasa Jepang gue lebih tertarik dan gue lebih bisa dan lebih dekat, jadi gue milih Jepang aja. Yang terus nyampe Jepang, terus nyampe sini gimana ya, ini pertanyaannya kenapa bisa kerja di Jepang. Backgroundnya barusan kenapa gue bisa kerja di sini tuh pertama yang paling penting karena gue bisa bahasa Jepang. Walaupun gak bisa bahasa Jepang sebenarnya bisa aja kerja di sini, tapi susah. Apalagi gue jalur mandiri kan, yang berangkat sini pakai biaya sendiri, terus sekolah bahasa sama universitasnya pakai biaya sendiri, terus nyari kerja sendiri nggak pakai lembaga atau lewat LPK itu. Gue nyari kerja juga mandiri dia lewat internet. Jadi pokoknya kalau mau ngelakuin sendiri semua itu butuh bahasa Jepang, itu minimal N2. Tapi yang N2, orang-orang punya N2 juga banyak yang pulang karena gak dapat kerja. Jadi kalau bisa bener-bener N1. Kalau punya N1 dia udah ya, walaupun masih agak susah karena memang orang luar negeri di sini itu banyak dijatuhin di seleksi dokumennya gitu ya. Oke, orang ini bukan orang Jepang, sorry, bye gitu. Gue daftar berapa perusahaan kemarin ya, digagalin di seleksi dokumen doang, padahal gue punya N1 dan TOEIC gue juga itu sekitar 915 poinnya. Gue udah bisa 2 bahasa itu, tapi memang masih banyak yang itu menolak, seleksi dokumennya nggak boleh. Dan memang benar-benar ada juga perusahaan yang dia nggak bisa nerima orang luar. Jadi kayaknya kalau mau dari Jepangnya juga, kalau mau nerima orang luar itu harus, perusahaannya itu harus ada persiapan juga. Nggak tahu tapi persiapannya itu apa, pokoknya dia butuh itulah, dia mungkin harus ngisi formulir apa, harus ngisi kriteria apa, harus memenuhi kriteria maksudnya kayak gitu, baru bisa menerima orang luar negeri gitu. Dan untuk pertanyaannya kali ini sampai sini doang.
Jadi kalau ada pertanyaan yang tertinggal, sorry, tolong diisi lagi di kolom komentar. Dan selanjutnya untuk yang giveaway-nya ini kemarin kan pakai barang itu snack apa segala macem, itu udah gue kirim sampai sekarang malah ini belum nyampe sih. Terus itu lumayan ongkir dan pajak bea cukainya itu lumayan. Jadi kali ini uang tunai aja. Dia apa? Kok dia sih? Uang tunainya senilai sama yang kemarin gue janjiin 15.000 yen untuk 5 orang. Jadi satu orang 3.000 yen atau sekitar 300.000 rupiah. Ntar gue kirim langsung ke rekening. Kok gue sih? Keluarga gue ini. Ntar gue kirim uang ke keluarga gue dan keluarga gue transfer ke kamu orang satu-satu gitu. Persyaratannya sama kayak kemarin, like, subscribe, dengan komentar go ikutan gitu. Dan kali ini agak spesial. Kali ini agak beda dikit. Kita itunya apa? Untuk chance-nya. Kalau kemarin itu cuma nge-comment, nge-like di video gua yang ngomongin tentang giveaway. Tapi yang kali ini, kalau gua kemarin baru ngupload video ini main ke kebun binatang di Jepang ini. Untuk double chance, komen dan like juga kalau bisa ditonton sih. Itu lumayan menarik. Tapi kameranya agak acak-acakan aja. Jadi ya itu. Komentar dan like di video ini dan subscribe. Dan di video yang kebun binatang kemarin itu kalau bisa ya ditonton kalau ada waktu. Habis itu like, komentar. Kalau udah subscribe bagus. Jadi di 2 video ini, kalau salah satu itu chance-nya 1, gue masukin 1 apa kayak undiannya gue masukin 1, tapi kalau dua-duanya gue masukin 2 nama, 1 nama aja gue masukin 2 gitu. Jadi double chance. Dan sedihnya kemarin itu baru berapa orang? Baru 3 orang atau 4 orang gitu berpartisipasi. Berarti kalau cuma 4 orang itu chance mereka 100%. Dan yang satunya gue jajan sendiri 3.000 yen, gue beliin pizza. Oke, mohon partisipasinya. Dan sekali lagi terima kasih atas 500 subscriber di YouTube. Arigatou gozaimasu. Go 視聴ありがとうございました。